Bismillah. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Misteri J779. Untuk kisah kali ini melanjutkan dari kisah sebelumnya, sebuah cerita misteri yang berjudul Janin Siluman bagian terakhir. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang selanjutnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, gak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selanjutnya. Bagaimana keadaanmu, Wilona? Apa kau baik-baik saja? Tanya Dewi Rengganis sembari duduk di samping Wilona. Aku baik-baik saja, Dewi Rengganis. Bagaimana? Berhasilkah kalian melumpuhkan dukun tua itu? Tanya Wilona. Iya, Wilona. Itu semua berkat kekuatan kalung yang ada di lehermu ini, jawab Dewi Rengganis seraya membelai rambut Wilona. Dewi, siapa sebenarnya kalian berdua? Dan apa masalah yang sebenarnya terjadi di rumah ini hingga dukun tua itu ingin membunuh kami? Tanya Wilona seraya menatap ke arah Dewi Rengganis. Baiklah, Wilona, sesuai dengan janjiku, aku akan menceritakan sejarah siapa diriku dan mengapa aku bisa terkurung di dalam liontin yang ada di lehermu ini, ujar Dewi Rengganis seraya menatap ke arah Arya Wijaya dan Pangeran Galuh Kusumadiningrat dan mulai berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga ia terkurung di dalam sebuah liontin selama beratus-ratus tahun lamanya. Begini ceritanya, Wilona. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang sangat makmur di kota Raja Wetan, ada seorang gadis yang sangat terkenal akan kecantikannya. Sikapnya yang lemah lembut serta sopan santun menjadi salah satu daya tarik bagi para putra mahkota serta putra bangsawan. Gadis nan ayu itu dikenal dengan nama Dewi Rengganis, putri tunggal Adipati Kamaprayatna. Wahai putriku Dewi Rengganis, pemuda seperti apa yang kau cari? Sudah banyak para raja, pangeran, serta putra bangsawan yang berniat meminangmu. Tapi mengapa tak satu pun yang bisa meluluhkan hatimu? Ujar Adipati Kamaprayatna ketika tengah berbincang dengan putri tunggalnya Dewi Rengganis. Maafkan saya, Ayahanda. Ananda belum siap untuk meminang bahtera rumah tangga, jawab Dewi Rengganis. Tapi anakku, usiamu sekarang sudah 23 tahun. Sudah waktunya kamu menentukan masa depanmu. Dewi Rengganis hanya terdiam. Ia tak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan sang ayah. Bukan tanpa sebab Dewi Rengganis menolak semua pinangan para putra bangsawan. Akan tetapi, ia paham betul mereka hanya mengagumi kecantikannya saja. Sementara Dewi Rengganis sangat mendapatkan seorang lelaki yang tulus mencintai serta menyayangi dirinya. Dasar pengemis busuk, mau makannya kerja, jangan minta-minta. Masih muda kok malas banget. Ayo, pergi sana, bentak seorang pedagang makanan di tengah keramaian pasar kota Raja Wetan. Tendangan bertubi-tubi mendarat di tubuh sang pengemis. Sang juragan toko merasa kehadiran sang pengemis hanya akan membawa sial bagi dirinya. Sang pengemis hanya bisa terdunduk lemas di pinggir jalan. Beberapa kali ia mengusap-ngusap dadanya yang terasa sakit akibat pukulan pria pelit dan kikir tadi. Kisanak, ini ada sedikit makanan dan minuman. Apa Kisanak terluka? Ini ada juga 5 keping perak. Pergilah ke tabib, obati luka-lukamu. Terima kasih atas kebaikan Tuan Putri. Cukup makanan dan minuman ini saja. Aku baik-baik saja, Tuan Putri, jawab sang pengemis. Beberapa jam kemudian, ketika Dewi Rengganis dan dayangnya sudah menaiki sebuah pedati,
Entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba kuda yang menarik Pedati meronta-ronta gelisah tak terkendali. Pedati melaju dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan. Dewi Rengganis dan dayangnya menjerit-jerit minta tolong. Sudah lebih dari 10 orang yang berusaha menghentikan Pedati yang melaju dengan liar itu. Namun, tak ada satupun yang bisa menghentikan kuda yang menarik Pedati tersebut. Di tengah kepasrahan Dewi Rengganis, secara tiba-tiba ada satu sosok melesat menuju ke arah Pedati. Dengan cepat, sosok yang mirip pengemis itu mengendalikan kuda yang sudah berubah liar tersebut. "Terima kasih Kisanak, sudah menyelamatkan kami berdua," ujar Willona ketika Pedati sudah berhenti. Si penolong menoleh ke arah Dewi Rengganis sembari tersenyum datar. "Kisanak, kau pengemis yang tadi ditolong oleh Tuan Putri kan?" tanya sang dayang. Tanpa menjawab, sang pengemis melesat pergi meninggalkan 1000 tanya di hati sang dayang. 1 pekan kemudian, ketika Dewi Rengganis sedang berada di Taman Sari menikmati keindahan warna-warni sang bunga. "Tuan Putri, bukankah itu pengemis yang menolong kita sepekan yang lalu?" ujar sang dayang, sembari menunjuk kepada seorang pemuda yang terlihat sederhana dan sedikit lusuh. "Iya, benar. Tapi bagaimana bisa? Ia bisa jadi kacung di sini, dayang. Ayo kita temui dia," ujar Dewi Rengganis. Setelah tiba di dekat dengan sang pemuda, Dewi Rengganis bercakap-cakap dengan sang kacung. "Nama Kisanak siapa?" tanya Dewi Rengganis. "Nama hamba Galuh, Tuan Putri," jawab sang kacung dengan kepala menunduk. Dari hari ke hari, Dewi Rengganis dan Galuh sudah semakin dekat. Entah mengapa, Dewi Rengganis begitu nyaman ketika bercakap-cakap dengan Galuh. Walaupun kedekatan mereka berdua sebatas majikan dan pelayan. Di suatu petang, ketika Dewi Rengganis dan dayangnya sedang berada di bagian belakang pendopo, tepat sengaja sang dayang melihat sosok Galuh yang baru selesai mandi dengan telanjang dada. Sementara tubuh bagian bawahnya terbalut oleh kain jarik yang masih basah. Sang dayang begitu terpesona melihat keelokan dan ketampanan pemuda itu. "Tuan Putri, itu siapa ya? Apa ada kerabat Tuan Adipati yang berkunjung ke rumah ini?" tanya sang dayang, sembari menunjuk ke arah pemuda yang tak lain adalah Galuh. Dewi Rengganis segera mengalihkan pandangan matanya menuju ke arah telunjuk sang dayang. Namun Dewi Rengganis bersikap biasa saja, walaupun sosok yang ditatapnya sangat paripurna ketampanannya. "Bukan, dayang. Mungkin itu kacung baru di sini. Nanti coba kau cari tahu siapa dia, karena aku juga baru kali ini melihatnya," jawab Dewi Rengganis yang bersikap acuh. Lembayung senja menghiasi langit kota Raja Wetan. Bola raksasa ciptaan Tuhan perlahan-lahan meredupkan sinarnya, bertanda siang akan berganti dengan malam. Dewi Rengganis yang berdiri di ambang jendela, matanya nanar menatap ke arah cakrawala yang luas. Dalam hati kecilnya selalu bertanya-tanya, kapan Sang Hyang Widi akan mengirimnya belahan jiwanya. "Tuan Putri, aku ada kabar buruk tentang pemuda tadi sore," ujar sang dayang. "Maksud kamu apa, dayang?" tanya Dewi Rengganis. "Hamba sudah bertanya perihal pemuda itu, tapi tak satu pun yang kenal dengan ciri-ciri pemuda itu. Aneh, bagaimana bisa? Jelas-jelas pemuda itu ada di rumah ini. Baiklah, dayang, besok sore kita lihat lagi. Tapi ingat ya, dayang, ini akan jadi rahasia kita berdua saja," jawab Dewi Rengganis. Esok sorenya, "Tuan Putri, lihat, itu kan si kacung Galuh yang menuju ke sumur. Mana ya pemuda itu?" ujar sang dayang. "Sudahlah, dayang, kita tunggu saja sebentar di sini." 5 menit pun berlalu, namun pemuda yang mereka tunggu tak kunjung muncul juga.
Kemana pemuda itu? Apakah dia sudah pergi dari rumah ini? Bisik hati Dewi Rengganis. Namun lamunan Dewi Rengganis buyar. Tuan Putri, lihat. Pemuda itu ternyata si Kacung Galuh. Kok bisa ya? Ia berubah begitu tampannya. Apa? Jangan-jangan dia menyamar. Tapi apa tujuannya ya Tuan Putri? Ujar sang Dayak. Benar sekali ucapanmu Dayak. Apa sebenarnya tujuan pemuda itu masuk ke dalam kediaman Adipati? Ingat Dayak, kita berdua pura-pura tidak tahu saja masalah ini. Nanti kita selidiki siapa dia yang sebenarnya. Jawab Dewi Rengganis. Dari hari ke hari, Dewi Rengganis semakin dekat dengan sosok Galuh. Akan tetapi, belum juga mengetahui siapa sebenarnya sosok Galuh yang sebenarnya. Dari waktu ke waktu, Dewi Rengganis semakin dekat dengan sosok Galuh. Akan tetapi, ia belum juga mengetahui siapa sebenarnya sosok Galuh. Adipati Kama Prayatna marah besar ketika mengetahui kedekatan sang anak gadis dengan pemuda yang tak tahu asal-usulnya itu. Hingga sang Adipati mengusir Galuh dari kediamannya. Putriku Dewi Rengganis, besok kita akan berkunjung ke Istana Wetan. Karena besok akan ada perayaan di dalam istana. Di sana juga diundang para raja serta putra mahkota dari kerajaan sebelah. Dewi Rengganis terdiam. Ia paham betul arah pembicaraan sang ayah. Esok harinya, Adipati Kama Prayatna serta istrinya melangkah memasuki aula istana yang diiringi oleh Dewi Rengganis. Para undangan dari berbagai kerajaan serta para putra bangsawan begitu terpana ketika melihat sosok Dewi Rengganis yang begitu cantik dan anggun. Bahkan, Raja Brawijaya Kusumo secara langsung menyambut kedatangan mereka. Raja muda itu tidak mempedulikan statusnya sebagai seorang raja. Seolah-olah posisinya kalah oleh kehadiran sang Dewi. Para raja, putra bangsawan, serta para pejabat yang sudah hadir di sini, hari ini saya akan memperkenalkan seorang putra mahkota dari kerajaan yang sangat besar dari ujung kulon. Dia Pangeran Galuh Kusumadiningrat. Pangeran, silahkan berdiri, ujar Raja Brawijaya Kusumo. Semua menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada sang tamu. Hanya Dewi Rengganis yang terlihat begitu kesal. Namun sebisa mungkin ia menyembunyikan perasaannya itu dengan senyuman manisnya. Beberapa hari kemudian, Pangeran Galuh Kusumadiningrat berkunjung ke rumah Dewi Rengganis. Adipati merasa heran apa tujuan sang pangeran menemui dirinya. Akhirnya, ia tahu tujuan sang pangeran yang ingin berjumpa dengan Dewi Rengganis. Apa tujuan Kang Mas datang ke sini? Tanya Dewi Rengganis sedikit sinis. Dewi, kecantikan dan keanggunanmu sudah sangat tersohor ke berbagai pelosok kerajaan. Dulu, aku sengaja datang menyamar sebagai pengemis, hanya ingin mencari tahu siapa dirimu. Aku begitu penasaran, mengapa banyak pinangan para raja dan putra bangsawan yang kau tolak. Kini aku sedikit tahu kalau kau ingin mencari cinta sejatimu, ujar Pangeran Galuh Kusumadiningrat mengungkapkan alasannya. Dari hari ke hari, Pangeran Galuh Kusuma dan Dewi Rengganis sering bertemu secara diam-diam. Di waktu yang sangat singkat itu, hati Dewi Rengganis akhirnya luluh dan memilih Pangeran Galuh sebagai tambatan hatinya. Sementara, Adipati Kama Prayatna secara diam-diam terus mengawasi gerak-gerik Dewi Rengganis. Dengar Dewi Rengganis, segera kau akhiri hubunganmu dengan Pangeran Galuh Kusuma itu. Karena Raja Brawijaya Kusumo sudah berniat akan segera melamarmu. Kau tahu sendiri akibatnya. Kalau kita menolak lamarannya, pasti seluruh keluarga kita akan dihukum mati karena dianggap membelot, tidak mematuhi titah raja kita, ujar Adipati Kama Prayatna dengan wajah penuh harap kepada Dewi Rengganis.
Beberapa hari kemudian, terjadi kegaduhan di kediaman Adipati Kama Prayatna. Seharian, seisi rumah mencari keberadaan Dewi Rengganis yang menghilang. Bahkan, sang dayang yang selalu mengawalnya tak luput dari amarah sang adipati karena dianggap tak becus menjaga sang Dewi. "Pengawal!" "Iya, Tuan Adipati." "Cepat kau kumpulkan semua para prajurit kita. Cari keberadaan Dewi Rengganis. Periksa dan jaga jalan keluar di perbatasan Kota Raya Wetan." Raja Brawijaya mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah ketika telik sandinya melaporkan bahwa Dewi Rengganis telah melarikan diri meninggalkan Kota Raya Wetan. "Kurang ajar kau, Pangeran Galuh Kusuma. Berani-beraninya kau melarikan calon permaisuriku," gumam Raja Brawijaya Kusumo menahan amarahnya. Waktu terus berjalan. 1 pekan pun terlewati. Raja Brawijaya sepakat dengan Adipati Kama Prayatna untuk mengirimkan utusannya ke ujung kulon, tepatnya ke kerajaan Senggang Kusumo, untuk menjemput Dewi Rengganis. Akan tetapi, setelah utusannya kembali ke kerajaan Wetan, Raja Brawijaya tersulut emosinya ketika utusannya kembali tanpa membawa Dewi Rengganis. "Siapkan pasukan kita, Panglima. Harga diri kerajaan Wetan telah diinjak-injak oleh kerajaan Senggang Kusumo," titah Raja Brawijaya. Perang besar pun tak terelakkan di antara dua kerajaan tersebut. Setelah 1 pekan perang itu berlangsung, akhirnya pasukan kerajaan Wetan bisa dipukul mundur oleh kerajaan Senggang Kusumo. Dengan sisa-sisa prajurit yang masih hidup, Raja Brawijaya segera kembali ke Kota Raya Wetan. Namun di tengah jalan, pasukan Brawijaya dihadang oleh Panglima Wilodra dari kerajaan Senggang Kusumo. Wilodra segera mengutarakan maksudnya yang ingin mengajak Raja Brawijaya bekerja sama untuk menghancurkan kerajaan Senggang Kusumo. Dengan setengah berbisik, Panglima Wilodra mengucapkan rencananya. Raja Brawijaya hanya mengangguk-angguk pelan sembari tersenyum penuh arti. Malam harinya, sekelebat 2 bayangan melesat cepat menuju ke arah puncak Gunung Arjuno. Dengan ilmu tenaga dalam yang mereka miliki, dengan mudahnya 2 bayangan itu mencapai puncak gunung yang sedang tertidur lalap itu. "Raja Brawijaya, cepat hancurkan pasak bumi yang tertancap ini dengan pusaka yang kau miliki," ujar Wilodra seraya menatap ke arah sebuah pasak yang terbuat dari emas. Dengan pusaka tombak gepengnya, pasak bumi yang diliputi oleh aura gaib yang sangat tinggi tersebut dengan mudahnya bisa dihancurkan oleh Raja Brawijaya. Seketika perut Gunung Arjuna bergemuruh, seakan-akan ia terbangun dari tidur panjangnya. "Ayo Tuan Raja, kita harus segera pergi dari sini sebelum gunung ini mengularkan isinya," ajak Wilodra ketika merasakan getaran yang sangat kuat di sekitar mereka. Raja Brawijaya dan Panglima Wilodra melesat menuruni puncak Arjuno. Para penghuni Gunung Arjuno berlarian menuruni lereng gunung. Bahkan burung-burung yang tadinya tertidur lelap berterbangan menembus kegelapan malam. Setibanya Raja Brawijaya dan Panglima Wilodra di pinggiran kota Raja Senggang Kusumo, "Tuan Raja, cepat kau tinggalkan kerajaan ini. Sebentar lagi tempat ini akan hancur lebur," ujar Panglima Wilodra. "Tapi bagaimana dengan Dewi Rengganis?" "Tenang saja Raja Brawijaya, saya akan menyelamatkannya dan membawa Dewi Rengganis ke kerajaan Wetan. Cepatlah Raja, sebelum terlambat," teriak Wilodra ketika melihat Raja Brawijaya yang masih bimbang. Getaran yang sangat kuat yang disebabkan oleh Gunung Arjuno menimbulkan keresahan dan kepanikan di istana Senggang Kusumo. Biksu Adara Darmo sekaligus sebagai penasehat Raja Wardana Kamajaya, sang Raja Senggang Kusumo, mengarahkan pandangannya ke arah puncak Arjuno. Mata batinnya ia pertajam untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
masalah besar akan datang menimpa kerajaan ini. Aku harus segera mengungsikan keluarga kerajaan ke tempat yang aman, gumam Biksu Adara Darmo. Biksu Adara Darmo segera mengumpulkan keluarga kerajaan serta para prajurit pilihan. Wahai Maharaja, cepat masuk ke dalam portal gaib itu. Di sana akan aman dari amukan Arjuno, ujar sang biksu. Tunggu sekejap biksu. Di mana putraku Galuh Kusuma Didingrat? Jawab Raja Wardana. Tuhan Maharaja tenang saja, biar hamba yang akan menjemputnya. Sementara puncak Arjuno semakin memperlihatkan amarahnya. Kepulan debu-debu panas sudah berterbangan ke segala penjuru wilayah. Getarannya terasa begitu menakutkan ketika batu-batu yang berukuran besar bermuntahan dari puncak Arjuno. Sementara cairan yang berwarna nyala api perlahan-lahan menuruni lereng puncak Arjuno. Sementara itu di ruangan lain, Panglima Wilodra menghunuskan sebuah pedang ke arah leher Dewi Rengganis. Panglima Wilodra, apa yang kau lakukan? Ayo, cepat lepaskan Dewi Rengganis, ujar Pangeran Galuh Kusumo. Akhirnya, waktu yang aku tunggu-tunggu itu pun tiba saatnya. Kehancuran kerajaan Senggang Kusumo, teriak Panglima Wilodra. Kau gila Panglima Wilodra, apa maksudmu? Perlu pangeran ketahui, bencana ini akulah penyebabnya. Setelah kalian semua tewas, akulah yang akan menjadi raja di sini. Dasar kau pengkhianat Wilodra, teriak Galuh Kusumo. Pangeran, sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Selamatkan dirimu. Dewi Rengganis nantinya akan menjadi permaisuriku. Kurang ajar kau Wilodra. Belum sempat Pangeran Galuh melanjutkan kalimatnya, secara tiba-tiba bangunan yang mereka injak bergetar, menyebabkan sebagian bangunan itu roboh. Pangeran, ayo cepat pergi dari sini, teriak Biksu Adara Darmo. Namun Pangeran Galuh tak mengindahkan ucapan sang biksu. Dengan kecepatan angin, Biksu Adara menotok 2 titik ke tubuh Pangeran Galuh Kusuma hingga ia tak mampu menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Dengan cepat, Biksu Adara membawa pangeran menuju ke tempat perlindungan. Biksu Adara segera kembali menemui Wilodra. Akan tetapi ia tak ingin buang waktu. Dengan cepat, ia meraih sebuah kalung yang ada di lehernya dan memutar leontinnya. Secara ajaib pusaran angin yang sangat kuat tercipta. Biksu Adara segera mengarahkannya ke arah tubuh Dewi Rengganis hingga ia tersedot ke dalam leontin tersebut. Dengan cepat pula, Biksu Adara melesat pergi dan menangkap seekor burung merpati dan meletakkan sebuah kalung ke leher sang merpati. Tak lupa, secari kertas ia sematkan di kaki merpati tersebut. Brrr. Pergilah wahai merpati ke kota Raja Wetan, ucap sang biksu. Biksu Adara tak menyadari kalau sebilah pedang yang sangat tajam tengah mengarah ke lehernya. Prah! Seketika kepala sang biksu lepas dari tubuhnya. Begitulah ceritanya Wilona, ujar Dewi Rengganis mengakhiri ceritanya. Terus, mengapa Dewi bisa menjadi makhluk gaib begini? Apa pula hubungan antara Dewi dengan saya? Tanya Wilona. Setelah burung merpati itu tiba di kediaman Ayahanda Adipati Kama, beliau segera meraih kalung ini dan membaca secari kertas yang dikirim oleh Biksu Adara yang isinya, demi keselamatan Dewi Rengganis, aku, Biksu Adara, menyimpan roh dan raganya dalam leontin kalung ini. Jika kita berjodoh, aku akan datang untuk mengeluarkan Dewi Rengganis. Tapi setelah sekian waktu Ayahanda menunggu, Biksu Adara tak pernah muncul.
Akhirnya aku terkurung di dalam liontin ini selama beratus-ratus tahun. Di usianya yang tak muda lagi, ibundaku hamil dan melahirkan 2 putra kembar. Dari adik-adikku inilah Trah Adipati Kama Prayatna terus berkembang, yang artinya kau Wilona juga satu darah dengan saya, jawab Dewi Rengganis. Bagaimana ceritanya sampai Tuan Galuh Kusuma Didingrak bisa menjadi makhluk gaib? Tanya Wilona seraya menatap ke arah Pangeran Galuh Kusuma. Nasibku serta keluarga kerajaan dan para prajurit sama dengan nasib Dewi Rengganis. Sejak kematian Biksu Adara, tidak ada yang mampu membuka tabir gaib yang ia pasang. Akhirnya, kami di alam sana membentuk sebuah kerajaan baru. Penyebab dari masalah yang terjadi di rumah ini, semua itu disebabkan oleh Aryo Wijaya serta istrinya. Tapi Pangeran Galuh, itu tidak mungkin. Adik saya tidak akan mungkin tega melakukan itu kepada saya, jawab Arya Wijaya. Iya Pangeran, itu mustahil. Hubungan kami dengan keluarga Aryo selalu baik-baik saja, imbuh Wilona. Wilona, kau ingat dengan gelas yang bergeser-geser dengan sendirinya tempo hari? Itu aku yang menukar posisi gelas. Ningsih telah memasukkan racun ke dalam minumanmu. Kalau kau tak percaya, tanya saja keluarga Ningsih. Ningsih sekarang sedang berada di rumah sakit karena terkena racun, ujar Dewi Rengganis meyakinkan Wilona. Kau juga Arya, kalau bukan karena pertolonganku, mungkin saja saat ini kau hanya tinggal nama saja. Kau ingat kejadian waktu kau mengalami kecelakaan itu? Pasti kau sempat melihat sosok prajurit yang menolongmu itu kan? Wilona, Arya, mulai sekarang kalian harus hati-hati kepada keluarga Aryo. Sebab mungkin mereka pasti akan melakukan hal serupa demi kekayaan. Kau pasti tahu Tuan Aryo yang sebenarnya. Ia ingin menguasai seluruh harta kekayaanmu dengan cara melenyapkan kalian semua. Semua yang ada di ruangan itu akhirnya mengerti dan mendapatkan semua jawaban atas segala peristiwa gaib yang terjadi di rumah ini. Tapi kalian jangan khawatir. Selama Abimana belum dewasa, kami berdua akan selalu menjaganya. Dan kami juga minta izin kepadamu Arya, Wilona. Nanti kami akan mewariskan segala ilmu yang kami miliki kepada Abimana. Biar kelak ia bisa menjaga diri dan menjaga keselamatan kalian berdua, ujar sosok Pangeran Galuh Kusuma Diningrat. Beberapa saat kemudian, terasa hembusan angin yang begitu menyejukkan yang disertai kepulan asap tipis. Perlahan-lahan dari kepulan asap itu muncul anak laki-laki yang berparas tampan, yang mengenakan pakaian layaknya seorang anak raja. 4 anak laki-laki itu tersenyum ke arah Wilona. Wilona, Arya Wijaya, perlu kalian ketahui, sewaktu Wilona melahirkan dulu, dayang-dayang kamilah yang membantu proses kelahirannya. Sebenarnya 4 anak-anak ini saudara kandungnya Abimana, tapi mereka terlahir tanpa raga manusia. Hanya Abimana saja yang mempunyai fisik manusia. Tapi dia anak yang istimewa Arya. Nantinya ia akan bisa keluar masuk ke alam gaib menemui kami di sana. Iya Wilona, nanti jangan heran jika melihat Abimana yang terlihat tengah bermain-main dengan seseorang, imbuh Dewi Rengganis. Waktu hampir subuh, sebelum ayam jantan berkokok, kami harus pergi. Ingat, hati-hatilah terhadap keluarga Aryo dan istrinya, ujar Pangeran Galuh Kusuma Diningrat. Waktu terus berjalan, tak terasa 2 bulan pun terlewati. Selama Arya Wijaya dalam masa penyembuhan akibat kecelakaan itu, dengan berat hati ia mempercayakan perusahaannya
untuk sementara waktu diurus oleh adiknya Aryo. Di suatu sore yang cerah, Aryo dan istrinya Ningsih berkunjung ke rumah Arya Wijaya. Sakti, anak sematawayang Aryo, terlihat begitu senang bermain-main dengan Abimana. "Mbak Wilona, ayo kita ajak Abimana jalan-jalan sore di taman belakang, biar dia bisa menikmati udara segar," ujar Ningsih. "Wah, benar juga ya Mbak Ning. Abimana jarang sekali diajak bermain di luar," jawab Wilona. Wilona segera memasukkan Abimana ke dalam sebuah troli box bayi dan mendorong benda tersebut ke arah taman belakang. Pohon-pohon yang rindang menaungi taman yang hijau itu. Di sisi barat terdapat sebuah kolam renang yang cukup luas. Sementara itu di sisi sudut timur ada sebuah anak sungai atau danau kecil yang dihuni oleh ikan-ikan mas yang berwarna-warni. Ningsih dan Wilona terlihat begitu akrab, tapi sejak kedatangan Ningsih ke rumahnya, rasa was-was dan khawatir sebisa mungkin ia sembunyikan dari Ningsih. Wilona menyentuh liontin yang ada di lehernya, seraya berkata dalam hati, "Dewi Rengganis, tolong jaga Abimana." Bagi Wilona, keselamatan anaknya Abimana lebih penting daripada nyawanya sendiri. Wilona bisa merasakan akan ada hal buruk yang akan menimpa Abimana. Troli yang didorong oleh Wilona menuju ke arah danau kecil di bagian timur taman. Tanpa mereka sadari, ada satu pasang mata yang sedari tadi mengintai ke arah mereka di balik rimbunnya tanaman hias. Wilona dan Ningsih berteriak sangat kencang ketika secara tiba-tiba dari arah belakang ada seorang pria bertopeng merebut troli dari tangan Wilona. Apalah daya Wilona dibandingkan dengan tenaga pria bertopeng itu. Dengan mudahnya, pria bertopeng tersebut merebut troli dan mendorongnya ke arah danau kecil yang ada di hadapannya. Pria bertopeng itu bermaksud akan menjeburkan troli ke dalam air danau. Merasa dirinya terancam karena teriakan Wilona, si pria tersebut dengan cepat melakukan tugasnya. Ia dorong troli dengan kuat ke arah bibir danau. Sudah bisa dipastikan Abimana yang berada di dalam troli akan tewas di dalam danau. Tapi secara ajaib, justru troli bayi itu berhenti secara mendadak 2 meter dari bibir danau. Si pria bertopeng panik ketika Arya Wijaya, Pak Komar serta security post mengarah ke arah dirinya. Entah apa yang ada di pikiran si pria bertopeng itu. Secepat kilat, ia menangkap Sakti, anaknya Arya yang tak begitu jauh dari dirinya. Sakti menangis ketika tubuh mungilnya diseret paksa oleh pria tersebut. Secepat mungkin, si pria itu malah melemparkan tubuh Sakti ke danau. Suara Sakti senyap, yang terdengar hanya suara gelembung-gelembung air disertai riakan air yang bergelombang. Arya dan security segera menyeberkan dirinya ke dalam danau untuk menyelamatkan Sakti. Sementara si pria bertopeng berhasil kabur lewat jalan belakang. Setibanya mereka di rumah sakit. "Brengsek kau Topan, apa kau sudah gila? Aku membayarmu mahal untuk melenyapkan anak Arya, bukan anak saya," bentak Aryo yang menggenggam erat ponselnya. "Maaf Pak Aryo, saya juga tidak mengerti. Secara tiba-tiba, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Semuanya di luar kendaliku," jawab Topan dari seberang sana. "Ah, alasan. Ingat ya Topan, anakku Sakti telah tewas karena ulahmu. Bagaimanapun caranya, kau harus secepatnya melenyapkan anak Arya Wijaya itu. Ingat itu ya Topan." Di saat istrinya Ningsih menangisi jasad anaknya yang sudah terbujur kaku, Aryo masih sempat-sempatnya berpikiran untuk segera melenyapkan Abimana dari muka bumi ini. Wah, benar-benar sudah gila harta Aryo ini. Sementara itu di kediaman Arya Wijaya, "Pak Didin, cepat periksa CCTV-nya. Cari tahu dari mana pria itu bisa masuk ke dalam rumah ini," perintah Arya Wijaya. Semua tersentak kaget ketika melihat sosok pria bertopeng itu keluar dari dalam mobil Aryo. "Pak Arya,
Apa mungkin pria itu suruhannya Pak Aryo dan Ibu Ningsih? Ujar Pak Komar memecah keheningan. Entahlah Pak Komar, biar polisi saja yang mengurus masalah ini, jawab Arya Wijaya. Aku yakin ini pasti ulahnya Aryo dan istrinya. Rasakan, karma dibayar kontan. Aku yakin Dewi Rengganis dan Pangeran Galuh Kusuma Diningrat benar-benar akan melindungi Abimana. Terima kasih Dewi Rengganis, bisik hati Wilona. Dan cerita pun cukup sampai di sini dulu ya kawan. Oke kawan, nantikan kisah berikutnya di episode terbaru yang nantinya Abimana remaja akan menjadi idola di sekolahnya. Petualangan mistiknya bersama dengan teman-temannya serta 4 saudara kembarnya yang selalu melindungi dirinya. Kawan, sebelum kita berpisah, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit, dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalam.